Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya lagi berada di kediaman Vise Ali. Beliau adalah salah satu tokoh, ya kan, salah satu inspirasi bagi anak-anak muda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau ini sebenarnya masih muda, karena gaya hidupnya itu bikin orang itu ya selalu tersenyum, selalu bergembira walaupun punya utang, tapi kita dibuatnya senang dan selalu bahagia. Jadi tidak terlihat walaupun beliau sudah tua. Baik, Sali, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini setelah pulang kerja ini ya istirahat dulu. Siang-siang ini kan balik dari kerja. Seperti biasa, karena saya ini kerjanya tinggal di Lubuk Linggau dan kerjanya di Meraut Utara. Jadi pergi pagi dan balik sore kan. Kalau untuk saat ini kalau ke Muratara itu makan waktu berapa jam lah itu saya? Makan waktu sekitar, kalau perjalanan saya yang bawa mobil 1,5 jam lah mungkin. Campur-campur istirahat itu ngantuk kan. Tapi pernah enggak sekali nyopir, tidur, sekali tidur nyopir lagi? itu Pak. Itu sabanya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Siapa namanya? Yang penyanyinya? Basuri gitu. Basuri. Tapi tidak. Kalau saya itu ya, kalau agak terasa ngantuk, maka istirahat di pinggir. Terima kasih kepada rumah-rumah yang di jalan di sekitar Meraut Utara, ada lapangan, ada luas untuk parkir mobil. Jadi kita minggir sedikit, walaupun jalannya larang lepas kan, kita Sumatera itu. Jadi kita bisa langsung istirahat dengan sambil tukar-tukar lagu atau demikian atau minum, kemudian lanjut lagi. Baik, saya. Kalau ngebut itu 1 jam itu. Kalau ngebut Ada juga uang 50 menit. tapi kalau lambat bisa 1 sampai 2 jam. Kalau paling lama 40 menit. Kurang lebih 40 menit Dari Lubuk Linggau ya. dari Linggau. Kacang. Mungkin atau kayak ini, selama kau bisa kalau ke Muratara khususnya pernah ada dikawal, ada ajudan misalkan, atau ada aspri, asisten pribadi. Itu sementara kita belum sampai ke sana karena kita ini kan belum pejabatnya. Sekedar alhamdulillah diamanahkan di Meraut Utara itu di Kementerian Agama sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh. Suatu kegiatan-kegiatan lain di luar itu sebagai ketua forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumatera Utara. Jadi kalau sampai punya ajudan itu memang ada uang-uangnya lah, sudah seperti kepala kantor Kementerian Agama, sudah ada supir itu. Kalau gitu ini ya supir dewek lah, nyantai. Kadang-kadang ditemani dia yang lain baik, kawan-kawan mungkin ada staf-staf kan. Mungkin sedikit mengupas tentang perjalanan seorang Muhammad Ali Iya. Mungkin dulu kita tahu perjalanan beliau ini mungkin dari orang yang mungkin sangat biasa, sekarang sudah sangat luar biasa. Bukan biasa. Saya ini orang yang memang ya hidup di tepian Sungai Rawas ya. Di dusun mana itu saya? Dusun Batu Kucing. Batu Kucing. Di luar jangkauan, kalau dia omong terrealisasi dan segala macam. Ya juga sih, kita jangan minder kan. Jangkauan ke Palembang itu luar biasa menempuh. Kalau dulu perjalanannya pergi sekolah itu, sekarang sudah ada SMP, kan ada SMA di dusun. Dulu buang SMP ke Palembang kan Dulu. jadi menempuh perjalanan yang jauh. Jadi bersyukurlah sekarang. Nah, jadi hidup perjalanan ini luar biasa. Yang penting ada bahasa gini, tidak perlu pintar, yang penting punya cita-cita. Yang penting punya cita-cita. Baik, mungkin kemarin kita sempat mendengar, kalau tidak terbayang kalau seorang Vise Ali yang tinggi, gemuk, cukup belaga. Rupanya beliau ini Mapala. Bukan mahasiswa paling lama, tapi mahasiswa pecinta alam. Kira-kira gunung yang mana sudah pernah Vise daki? Gunung yang pernah yang Vise dinaiki dengan kawan-kawan Mapala yang dulu samu-samu, nyangku kalau hari ini duduk enak di kursi yang nyaman ya kan di pemerintahan. Tidak terbayang dari seorang Mapala. Kira-kira gunung apa yang pernah atau yang sulit selama Vise menjadi Mapala? Jadi saya ini kan perjalanannya panjang. SMP SD-nya di dusun Batu Kucing ya. Di pinggiran Sungai Rawas itu, ya di Kecamatan Rawasile, sekarang Kabupaten Meraut Utara paling ujung. Hampir berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Masih Banyuasin ya? Betul. Sirawas. Ya. Linggau dan Singkut. Sudah masuk perbatasan Surulangan Jambi. Itu Meraut Utara. Kalau Rawasile itu ujungnya itu berbatasan dengan Banyuasin kan? Betul. Masih Banyuasin Sekayu. SD di sana, SMP-nya ke Palembang di SMP Qurania di Mugasilir, dan kemudian masuklah di SLTA itu di STM 2 Negeri 2 Palembang di Skip.
itu zaman-zaman sekolah. Jurusan apa itu waktu di STM itu? Hebatnya jurusan listrik, tapi takut dengan setruma. Takut dengan setruma. Jadi jurusan listrik tapi takut dengan setrum. Takut dengan kabel. Iya, karena satu kali di setrum menurut pelajaran berapa sel yang mati. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan tamat dari STM itu sempat juga merantau ke Tanjung Pinang, masuk Batam, masuk Malaysia. 2 tahun perjalanan itu setelah bekerja di Malaysia di perusahaan-perusahaan swasta ya. Itu tamat dari sekolah? Dari sekolah, dari STM itu. Berarti tamat sekolah itu udah langsung lanjut kuliah? Udah. Seperti anak-anak yang lainnya? 2 tahun balik baru lanjut kuliah? Wong tua di dusun kan. Akhirnya kita disuruh untuk berhentilah merantau tuh kuliah lah. Akhirnya kena unsri, berapa kali melo unsri udah dapat. Akhirnya melo IAIN dari Pata, ngambil jurusan perbandingan agama, maka dapatlah di IAIN. Setelah IAIN tahun 91 dan kemudian mikurlah kegiatan kita di Mapala tadi. Mapala, nenek gunung, mahasiswa nyebrang laut, naik gunung. Tapi sebenarnya gunung tidak perlu banyak didaki karena fisik kita memang terbatas. Kalau naik gunung, teman-teman seluruhnya semua tahu. Bukan sweeper aku, leader. Aku bukan leader, tapi sweeper. Paling belakang. Paling belakang, karena paling lambat mungkin. Iya, lambat. Bukan leader sebagai pemimpin, membantu bukan. Karena tapi badannya udah seperti sekarang kan? Agak langsing. Agak langsing. Jadi kalau gunung soal gunung tidak perlu banyak. Kalau di Sumatera ya Gunung Dempo. Ke arah dikit ke Bengkulu Gunung Kaba. Ke arah Jawa sampailah ke Sindoro dan Gunung Sumbi. Gunung Pangrango di Bandung. Ya tidak banyak lah gunung, tapi bukan soal gunung banyak berapa banyak gunung yang didaki, tapi keinginan. Ya. Istiqomahnya terhadap organisasi itu yang luar biasa. Karena zaman sekarang, kalau hidup era sekarang, banyak buaya-buaya darat tuh selalu menyampaikan gunung kudaki, lautan kuseberangi. Iya. Apakah memang di zaman dulu tuh, apakah memang ada perkataan seperti itu? Saya memang gunung diodaki, lautan dia selami dan seberangi misalkan. Itu gayung merayu, Pak. Oh, gayung merayu. Jadi gayung merayu cewek itu. Tapi waktu di masa kuliah itu ada tak konten atau yang memang pernah melakukan hubungan komunikasi dengan wanita melakukan bahasa yang sama misalkan di masa semua kuliah orang itu? Karena aku ini kalau baca buku aku senang baca buku roman. Mungkin Gopar juga udah tahu, udah pernah baca tentang siapa Khalil Gibran. Khalil Gibran ya Khalil Gibran itu seorang penyair ya, kalau soal Khalil Gibran. Jadi memang cewek itu Pak pada posisinya memang dirayu Pak. Karena wanita itu senang dirayu, senang dipuji. Senang dipuja. Senang dipuja lain. Oh, lain. Kalau puja itu ke arah Allah. Oh, salah itu sudah. Salah pulau syirik. Senang dipuji, senang dirayu, senang dibudi pula, ditipu. Cewek senang dibudi juga. Ini kalian cewek-cewek kalau nonton ini jangan senang dibudi. Ya, jadi kalau wong merayu itu gunung tinggi kudaki, lautan luas kuseberangi, ya. Hujan petir kulewati, lubang semut kumasuki. Tapi yang bahaya itu ketika ada permasalahan sudah dapat jadi istri, kadang istrinya minta rewangi ke pasar deh. Tapi dulu sebentar kita campur-campur apa supaya. Jadi kalau ada pantun tuh jinyo pucuk di pisang di bawah jantung, di bawah jantung tidak berubah lagi. Tahan dibincang, tahan dipancung, cinta kakak tidak akan berubah lagi. Itu modus dah itu tuh. Modus itu. Ya. Modus itu sebenarnya modus sebenarnya yang itu tuh. Nah, mungkin terakhir kita tahu betul beliau ini sudah luar biasa penyampaian, pernah jadi Mapala, pernah naik berapa gunung yang ada di Pulau Sumatera maupun di Pulau Jawa. Terakhir mungkin ada kata-kata inspirasi. Akhirnya tamat dari kuliah 99 itu. Tamat kuliah 99, 98 sempat mencicipi yang demo-demo itu sempat mencicipi ya. Oh, berarti memang kemarin itu sempat waktu turunnya Soeharto zaman reformasi itu bisa bagian dari sejarah itu. Sejarah itu. Ikut demo juga, ikut turun ke jalan. Atau pernah jadi leader pada saat mimpin orasi. Itu termasuk kalau dalam usulan demo memang bagian lapangan. Oh, bagian lapangan. Ya, bagian lapangan. Kawan-kawan tahu aktivis 98 ada lah yang banyak tahu. Iya. Nah, Abdul Gopar ini para pemirsa, beliau ini bukan angkatan 98 tapi simpatik 98. Simpatik yaitu aktivis 98. Benar Pak ya? Betul. Simpatisan aktivis 98. Karena dia belum 98 itu baru berapa Pak?
kurang lebih umur 5 tahun. Karena saya lahir tahun 1993. Nah, uang lah dimulai sudah menurunkan suatu. Tapi semuanya berkat mahasiswa yang luar biasa ya. Semuanya ada perlu perubahan, proses perubahan. Baik, mungkin terakhir sebentar aku ngomong kena tamat 99, banyak bertualangan, pernah usaha handphone. Oh, pernah jual ini pernah jual handphone di Pasar Sindi. Pernah jual mainan par, pernah dan segala macam. Akhirnya ikut tes yang terakhir 2005, lulus jadi PNS dapat di Kementerian Agama Kabupaten Musirawas. Di Kementerian Agama diletakkan di Kabupaten Musirawas sebagai penyuluh. Proses jadi penyuluh di Rawasilir, jadi kepala kuah di Kecamatan Rupit. Alhamdulillah sekarang diamanakan jadi kasih penyelenggara haji dan umroh. Dan sekarang pun dapat jabatan lagi yaitu PLT Kasih Bimas. Doa ya, semoga lancar, amin, amin, sehat, amin, dan banyak dukungan dari berkat dukungan dari saudara-saudara, dari dulur di kampung halaman dan sebagainya. Termasuk Abdul Ghaffar ini ponaan yang banyak dukung dan saling mendukung. Amin. Baik, mungkin terakhir di channel YouTube ini saya ingin menanyakan mungkin kata-kata motivasi, inspirasi bagi anak-anak muda yang khususnya mungkin berasal dari Batu Kucing, Kecamatan Rawasilir, Kabupaten Musirawas Utara. Hal apa yang harus kita lakukan melihat dunia ini lagi tergoncang, ya kan, lagi terguncang karena COVID-19. Kira-kira motivasi apa untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Yang penting buat pemuda, buat yang lain-lain ya, jangan menyerah dengan keadaan, cukup bersabar, dan kemudian jadilah, kalau aku nih orangnya gini, kalau bahasa Inggrisnya don't worry, be happy, jangan takut dengan kebahagiaan. Kemudian jadilah seperti air, ngalir apa adanya kan. Alhamdulillah kalau dia ngalir ke laut lepas, bahagia gitu. Betul. Kalau dia ngalir ke sungai kecil, tapi tetap air nggak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan air itu. Kalau ditahan pasti dia menguap. Artinya filosofi air ini luar biasa. Luar biasa. Dingin menghanyutkan. Dia menakutkan dan juga seperti itu. Dia menakutkan, membuat kebahagiaan, membuat segar ya. Baik, luar biasa. Hari ini silaturahmi saya Abdul Ghaffar bersama langsung, mungkin menurut saya beliau ini orang yang sangat luar biasa, sangat hebat dan sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Perjalanan beliau dari awal sudah disampaikan, ending hari ini beliau menjadi Kasih PHU di Kabupaten Musirawas Utara. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi inspirasi bagi kita, karena di dunia ini apa yang tidak mungkin. Mungkin dari gembel, mungkin jadi DVR dan lain sebagainya. Yang jauh lebih penting adalah baju di badan bisa diukur, dalam lautan bisa ditancapkan tiang. Tapi kalau berbicara nasib, siapa yang bisa mengukur? Mungkin hari ini beliau sebagai Kasih PHU, mungkin saya 10 tahun ke depan mungkin jadi bupati atau gubernur Sumatera Selatan. Kita udah tahu. Alhamdulillah gawe itu ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Demi uang banyak. Demi uang banyak. Karena Rasulullah ngomong, hidup ini yang berarti itu adalah berbuat untuk orang lain. Dan jauh lebih penting, no student tomorrow leader. Sekarang belajar, besok jadi pemimpin. Hari ini saya belajar sama beliau, mungkin ke depan saya akan memimpin anak-anak beliau dan lain sebagainya. Memimpin masyarakat Musirawas Utara, bahkan secara luas memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Amin. Dari kala mungkin itu dari kami. Sekali lagi semoga bermanfaat konten ini, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin ada satu kata untuk pemuda. Buat pemuda, terus belajar, terus berkarya, jangan takut. Kalau bahasa aku, terus berdakwah. Kalau satu kata untuk pemuda, satu kata atau pemuda bangkit, pemuda jaya. Oh, satu jayalah kata. Pemuda. Jayalah pemuda. Jadi konten kita hari ini ketemu yaitu jayalah pemuda Indonesia, jayalah pemuda Sumatera Selatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan secara luas tentang perjalanan Bapak, atau kalau lebih disapa PC Ali, kalau panggilan dari kawan-kawan Mapala itu Bang Ali. Bang Ali ini karena dipanggil PC itu anak pisah, anak bungsu. Anak bungsu. Ya, anak beliau ini adalah anak bungsu juga. Anak bungsu juga. Dan ibu beliau adalah ayu saya. Kalau dia ngomong ke beliau ini nurut cara aku mungkin, tapi mungkin lebih lah dari aku. Ya. Amin, amin, amin. Nolah dunia lain kan. Teruslah berbuat. Yang terpenting, yang saya simpulkan bahasa dari beliau tadi, tidak ada batas akhir untuk berkarya. Sampai mati pun kalau bisa berkarya ya kita lakukan. Sampai mati pun. Maka daripada itu,
yang kami sampaikan bersama beliau ini harapan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi kebahagiaan bagi para keluarga dan sekitarnya. Mungkin itu saja konten kita pada hari ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa konten channel Muhammad Ali Rawas. Subscribe and like and share. Takbir. Allahu Akbar. Salim dulu gitu.